Puji Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, baik keluarga dimanapun saat ini berada. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan, kasihilah seorang akan yang lain. Apa yang kita alami sampai saat ini, kita ada sebagaimana kita ada. Segala sesuatu hal yang ada dalam hidup kita, semua adalah karena kasih Tuhan. Semua karena kasih-Nya yang penuh kesetiaan itu terus dinyatakan dalam hidup kita. Kita ditebus, kita diselamatkan oleh karena kasih Kristus kepada kita. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, Tuhan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di sini firman Allah disampaikan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah Tuhan, harus hidup di dalam firman Allah. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka nyatalah kasih Tuhan itu akan terus mengalir dan mengalir di dalam hidup kita. Dan oleh karena kasih itu, firman Allah katakan, maka sukacita Tuhan itu akan menjadi nyata terus di dalam hidup kita. Semua itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih kepada Tuhan, menuruti kehendak Allah, maka sukacita Allah akan penuh di dalam hidup kita. Dan bukti bagaimana kita hidup di dalam mengasihi Tuhan, sehingga sukacita itu melimpah dalam hidup kita,
Maka firman Allah katakan supaya kita mengasihi satu dengan yang lain. Itulah perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu kita lakukan, maka kita mengasihi Tuhan. Dan kasih yang ada dalam hidup kita memenuhi kita, membawa kita kepada kesukaan yang daripada Tuhan, sehingga dengan kesukaan itu dan kebenaran-kebenaran yang nyata dalam hidup kita, maka kita diberikan Tuhan kemampuan untuk mengasihi seorang akan yang lain, untuk mengasihi sesama manusia dengan kasih yang tulus ikhlas, dengan kasih seperti Tuhan mengasihi kita, kasih yang agape. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya, maka kita akan nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Maka firman Allah katakan, kita bukan lagi disebut sebagai hamba, tapi menjadi sahabat. Di sini kebenaran menyampaikan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada aku. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan bagaimana mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Dan bagaimana hidup kita dalam kasih itu. Dan kalau kita mengasihi sesama kita, maka firman Allah menyampaikan kepada kita, maka sukacita Allah itu penuh dalam hidup kita. Dan kita bukan hamba, tetapi menjadi sahabat Tuhan. Di dalam konteks firman Tuhan di sini, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh kasih Tuhan, mari kita menuruti perintah Tuhan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, taat kepada kebenaran firman Allah, maka disitulah kita sebenarnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita mengalami sukacita yang penuh, supaya kita hidup menjadi sahabatnya Tuhan. Perintah Tuhan menyampaikan kepada kita di sini. Dalam ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kasih yang tulus ikhlas, dengan kasih yang agape, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain siapapun itu, karena Tuhan pun mengasihi kita, tidak melihat kita dari golongan mana, tidak melihat kita dari suku mana, tidak melihat kita dari agama mana, tapi Tuhan mengasihi kita sebagai umat yang sudah diciptakannya, umat-umat yang sudah ditebuskannya. Dia mengasihi kita bukan saat kita baik, Dia mengasihi kita bukan karena kita benar, tapi Dia mati bagi kita karena kasih-Nya saat kita ada di dalam dosa. Itu sebabnya mari kita mengasihi satu yang dengan tulus ikhlas, tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih yang agape, dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang tulus ikhlas. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada. Dan oleh karena kasih mulai Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa kami, dan kami boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu sebabnya firman-Mu berkata, kalau kami menuruti perintah Tuhan, maka kami akan mengasihi Tuhan.
kasih itu akan nyatakan tak kala kami taat kepada firman-Mu. Dan firman-Mu menyampaikan kepada kami perintah Tuhan supaya kami mengasihi satu dengan yang lain, supaya kami memiliki sukacita yang penuh daripada Tuhan, supaya kami menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, sehingga sukacita Allah melimpah dalam hidup kami. Sukacita Allah penuhi dalam hidup kami. Kami menjadi sahabatnya Tuhan. Tak kalah kasih itu kami terapkan kepada satu dengan yang lain, kepada sesama kami, sehingga Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tumpanglah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan dan berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, kekuatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat Allah yang ajaib, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat.